Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran matematika materi mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Berikut adalah video penjelasan materi kita hari ini, silahkan disimak dan diperhatikan baik-baik. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang pecahan biasa dan pecahan desimal. Pecahan biasa contohnya dapat kita lihat di sini 2/3, 1/6, 3/5. Sedangkan pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis dengan tanda koma. Perhatikan contoh berikut. 0, terus ada tanda koma, 7. Ini dibaca 0,7. Dan contoh yang kedua, 0 ada lagi tanda komanya, 92. Ini dibaca 0,92. Ini merupakan contoh pecahan biasa dan pecahan desimal. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Di sini dapat kita lihat, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dapat dilakukan dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, atau 1000. Ibu ingatkan lagi, penyebut yang mana berarti ini yang di bawah. Ini merupakan penyebut. Berarti mengubah pecahan penyebut menjadi 10, 100, dan 1000. Di sini dapat kita lihat contoh. 1/4 ubah penyebut menjadi 100. Kenapa 100? Karena di perkalian 4 tidak bisa diubah menjadi 10. Maka kalau tidak bisa diubah ke 10, maka kita langsung pindah ke 100. Begitu juga seterusnya, kalau tidak bisa 100, maka langsung kita pindah ke 1000. Jadi 4 bisa diubah ke 100 dengan cara 4 dikali 25. Kalau di bawah dikalikan 25, maka di atas juga dikalikan 25. Berarti Ibu ingatkan kembali, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. 1 dikali 25 hasilnya 25. Ini 4 dikali 25 hasilnya 100. Terus bagaimana cara penempatan penempatan komanya? Kita lihat di sini penyebutnya berapa nolnya? Ada 2. Maka 2 angka di belakang koma. Kita tulis dulu 25. Ini 25 sudah berapa angkanya? Sudah 2 angka. Angka 5 dengan angka 2. Maka di depannya ditaruh 0, di depannya ditanda koma, terus 0. Jika bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25. Di sini juga kita lihat di sini 5/10. 10 hanya ada satu angka 0, maka satu angka di belakang koma. Jadi 0,5, hanya satu angka di belakang koma, yaitu angka 5. Sedangkan yang contoh kedua 5/100. 100 ada 2 angka, maka 2 angka di belakang koma. Tapi cuma ada 5, berarti 5-nya ditambahin 0 di depannya. 0 dengan 5 terus tanda koma 0, berarti 0,05, 2 angka di belakang koma. Terus sama juga dengan contoh yang ketiga, 5/1000. 1000 ada berapa angka? Ada berapa 0? Ada 3 0, 1, 2, 3. Maka 3 angka di belakang koma. 5 ditulis dahulu, terus untuk menjadikan 3 ditambahin 0, 2 di depannya 0, 0. Sudah ada 3 angka, terus tanda koma 0, 0,005. Jadi catatan, jika suatu pecahan mempunyai penyebut 10, 100, atau 1000, maka pecahan itu disebut pecahan desimal. Dengan banyaknya angka di belakang koma sama dengan jumlah 0 pada penyebutnya. Ibu sudah jelaskan tadi di atas. Terus ini contoh yang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Terus mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kita lihat di sini 0,6. Ibu ingatkan kembali, berapa angka di belakang koma? Hanya 1, yaitu angka 6, maka 6/10. Cuma ada sangkut 1. Setelah itu diapakan? Disederhanakan sampai menjadi yang terkecil. Dimulai dari bilangan yang terendah, angka 2, apabila dua-duanya bisa dibagikan dengan bilangan 2 atau dibagi dengan bilangan yang sama. 6/10 bisa dibagikan 2 dengan 2, maka dimulai dengan angka 2. 6 bagi 2, 3, dan 10 bagi 2, 5.
Oke, Ibu jelasnya, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan contoh. Di sini kita lihat berbagai bentuk pecahan. Ibu jelaskan tadi contoh pecahan biasa 1/2 dan 3/4. Pecahan desimal contohnya 0,25, 0,5. Ingat, pecahan desimal ditandai dengan adanya tanda koma. Terus kita lihat di sini bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Ibu ingatkan kembali, penyebutnya diubah menjadi 10, 100 atau 1000. Contoh yang pertama, 3/5 dikalikan berapa sehingga penyebutnya berubah menjadi 10, 100 atau 1000. Kita lihat dulu, 5 apakah bisa diubah ke 10? Tidak bisa. Maka kita lompat ke 100. Perkalian 5 yang hasilnya 100 yaitu 5 dikali 20. 20 di bawah, otomatis 20 di atas. 3 dikali 20 hasilnya 60. Oke. Setelah itu kita lihat di sini, kalau ada angka 0 di belakangnya, kita coret saja ini. Terus kita berapa yang dicoret? Cuma 1. Makanya di bawah juga 1. Jadi sisanya menjadi berapa ini? Sisanya menjadi 10. Kalau 10 berarti berapa angka di belakang, berapa nolnya? Cuma 1. Berarti dipindahkan dulu 0,6 karena cuma angka 10, berarti satu angka di belakang koma yaitu 0,6. Contoh yang kedua, misalnya pada pelajaran pada soal yang dahulu kita sudah kerjakan yang ke 3, 5/8 misalnya. 5/8. Apakah angka 8 ini bisa diubah ke 10? Bisa diubah ke 10? Tidak bisa. Kalau tidak bisa diubah ke 10, maka kita pindah ke 100. Apakah bisa dipindah angka 8 ada hasil dikali berapa sehingga 100? Tidak ada, makanya kita pindah ke 1000. 8 dikali berapa menghasilkan 1000? Yaitu 8 dikali 125. Kalau 125 dibawa, maka kita di atasnya juga dikalikan 125. 5 dikali 125 hasilnya 625. Terus untuk penempatan penempatan komanya, kita tulis dulu 625. Terus ini angka nolnya berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Makanya 3 angka di belakang koma. Kita hitung 1, 2, 3. Dikasih tanda koma. Terus tulis 0. Oke, ini contoh mengubah pecahan biasa ke desimal. Jadi kalau ada sudah tanda komanya berarti itu adalah contoh pecahan desimal. Terus bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Di sini ada contoh 0,8. Berarti sama dengan, kita tulis dulu angka 1 di bawahnya. 1 berarti 0,8 angka berapa angka di belakang koma? Hanya 1. Makanya 0 cuma 1. Setelah itu 8-nya dipindahkan ke atas 8. Oke, setelah itu diapakan? Disederhanakan. Sudah dipelajari dulu pelajaran sebelumnya, disederhanakan berarti dibagi. Dimulai dari pembagian yang terkecil 2 apabila dua-duanya bisa dibagikan dengan angka 2. Apakah 8 bisa dibagi 2? Bisa. Apakah 10 bisa dibagi 2? Bisa, maka kita dimulai dari angka 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, atau 4 dikali 2 hasilnya 8, dan 10 bagi 2 hasilnya 5, atau 5 dikali 2 hasilnya 10. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Sudah tidak bisa, karena angka 5 ini sudah tidak bisa dibagikan dengan bilangan yang sama. 4 dengan 5 sudah tidak bisa dibagikan bilangan yang sama, makanya
sederhananya berhenti sampai di sini. Terus contoh yang kedua, kita lihat di sini. Angka 25 kita pindahkan dulu di atasnya 25. Terus kita lihat ada berapa angka di belakang koma, kita tulis 1 dulu. Ada berapa? Ada 2. 1, 2, angka 2 dengan 5, makanya ada 2 nolnya, 100. Oke, setelah itu diapakan lagi? Disederhanakan. Apakah bisa dibagi 2? Langsung saja kita pindah ke pembagian 5 karena dua-duanya bisa dibagi dengan angka 5. 25 bagi 5 hasilnya 5 dan 100 dibagi 5 hasilnya 50. Masih bisa dibagi 5? Masih bisa. Jadi ini lagi dibagi 5 lagi, disederhanakan. Terus 5 bagi 5 1, 50 bagi 5 10 atau 10 kali 5 50. Ini adalah pecahan yang paling sederhananya. Ini contoh pecahan biasa dan pecahan desimal, atau cara mengubah pecahan biasa ke desimal dan desimal ke pecahan biasa. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang persen. Persen artinya per 100. Jadi persen artinya per 100. Bilangan yang ditulis dalam bentuk seperti ini 20, terus ada tanda yang seperti ini dinamakan persen. 20% dibaca 20%. Jadi 20 ada tandanya begini, dibaca 20%. 20% sama nilainya dengan 20 per 100. Jadi ingat, kalau 20 ada tandanya yang bentuk seperti ini dikatakan persen. Jadi bagian A, kita akan membahas tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Jadi di sini ada contohnya 2 per 5, 2 dikali 20. Kenapa di sini 20? Kita akan bahas di sini. 2 per 5. Jadi ingat, persen atau tanda seperti ini artinya per 100. 2 per 5 dikali berapa sehingga menghasilkan 100. Jadi ingat, kalau mengubah pecahan biasa ke persen, makanya kita harus ubah penyebutnya menjadi 100, yaitu 5 dikali 20. Makanya tadi di sini 20 karena 5 dikali 20 hasilnya 100. Jadi kalau 20 di bawah, 20 di atas. 2 kali 2 4, berpindah nolnya menjadi 4. 2 kali 20 menjadi 40. 40 per 100 sama dengan 40%. Oke. Contoh yang kedua lagi, misalnya 3 per 4. Ingat, persen berarti per 100. Berarti penyebutnya yang ini dikali berapa sehingga menghasilkan 100. Berarti 4 dikali 25. Kalau 25 di bawah berarti 25 di atas. Ingat, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. 3 dikali 25 hasilnya 75. Kalau sudah kita dapat 75 per 100, maka bisa berubah menjadi 75%. Oke. Jadi artinya persen artinya per 100. Jadi di sini persen artinya per 100. Jadi penyebutnya diubah menjadi 100. Jadi kalau ini ingin mengubah menjadi persen. Bagaimana jika mengubah persen menjadi pecahan biasa? Cara untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa sebagai berikut. Ubah bilangan menjadi bentuk
pecahan berpenyebut 100. Sederhanakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Jadi dua caranya. Di sini adalah 60%, berarti sama dengan 60/100. Setelah itu diapakan? Disederhanakan. 60 bagi 100 sama dengan 20 bagi 20 sama dengan 3/5. Contoh yang lain, misalnya persen ke pecahan biasa. Misalnya 35% berarti sama dengan 35 dikali 100. 35 dikali 35/100, bukan dikali. Maaf, 35/100. Setelah itu diapakan cara yang keduanya? Berarti disederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. 35/100 bisa dibagi dengan bilangan yang mana? Yaitu bilangan 5 di atas dan 5 di bawah. 35 bagi 5 hasilnya 7, dan 100 bagi 5 hasilnya 20. Berarti 35% mengubah ke pecahan biasa yang paling sederhana, yaitu 7/20. Oke, ini adalah contoh mengubah persen menjadi pecahan biasa dan sebaliknya, atau pecahan biasa berubah menjadi ke persen. Jadi ingatkan kembali, kalau ingin mengubah pecahan biasa ke persen, penyebutnya diubah menjadi 100. Ingat, persen artinya per 100. Setelah didapat 100-nya, sisa dipindahkan 40%. Didapat di atasnya 75%. Beda dengan persen ke pecahan biasa. 35% berarti sama dengan 35/100. Setelah itu disederhanakan dengan cara dibagi menjadi bentuk yang paling sederhana. Oke, itu penjelasan Ibu. Untuk tugasnya silahkan dibuka halaman 23. Kerjakan tugas kelompok cukup nomor 1 sampai 5 saja yang dikerja. Terus cara kerjanya itu dijelaskan caranya seperti contoh yang Ibu jelaskan tadi. Jangan langsung dikerja. Misalnya nomor 1, jangan nomor 1 3/4 sama dengan misalnya 20%. Jadi ini salah ya. Jadi diuraikan caranya begini. Jadi bagaimana caranya sehingga bisa mendapatkan persennya. Jadi cara mengerjakan soalnya diuraikan bentuk atau cara penyelesaian soalnya. Oke, cukup dikerjakan halaman 23 nomor 1 sampai 5. Demikian penjelasan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.